Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Tafsir Jalalain Surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya mujibas sa'irin. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Uzkur ya Muhammadu, sampaikanlah wahai Muhammad, atau kabarkanlah wahai Muhammad, idh qala, ketika berfirman, Rabbuka, Tuhanmu, kepada siapa? Lil malaikati, kepada para malaikat. Isi firmannya adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sesungguhnya aku ja'ilun, hendak menjadikan, fil ardi, di muka bumi, khalifatan, pengganti. Jadi Imam Suyuti memaknai idh ini adalah dzaraf zaman yang menentukan zaman mustakbal atau yang akan datang. Jadi Adamnya belum diciptakan. Makanya di sini ja'ilun menjadi isim fa'il yang memiliki amal seperti fi'ilnya, yaitu ada maf'ulnya, yaitu khalifah. Dan syarat isim fa'il ini beramal seperti fi'ilnya haruslah menentukan zaman, yaitu zaman yang akan datang atau disebut dengan zaman mustakbal. Jadi ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, isi firmannya adalah ini sesungguhnya aku ja'ilun, hendak menjadikan. Jadi belum diciptakan, ya, belum dijadikan Adam ini, fil ardi, di muka bumi, khalifatan, pengganti. Khalifah artinya pengganti. Dan juga khalifah ini, sahabat-sahabat, merupakan muzakkar, bukan muannas, karena ikut wazannya adalah fa'ilun, kemudian ditambahin ta yang namanya ta mubalaghah, ya. Jadi sighat mubalaghah, khalifatun, fariidatun. Selanjutnya ayyakhlufuni, ia khalifah menggantikan aku, fi tanfizi ahkami fiha, di dalam menyampaikan hukum-hukum ataupun merealisasikan hukum-hukum Allah di muka bumi. Wa huwa, adapun khalifah, nah di sini huwa bukan hiya, karena khalifah ini mudzakkar bukan muannas. Wa huwa, dan dia khalifah adalah Adam. Jadi khalifah yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama kali secara zahir. Akan tetapi kalau secara ruh adalah ada Nur Muhammad yang lebih dahulu Allah ciptakan. Kemudian qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Qalu, berkata para malaikat, ataj'alu fiha, apakah engkau Allah hendak menjadikan fiha, di muka bumi, man, seseorang, yufsidu, yang kerjaannya itu merusak, fiha, di sana atau di muka bumi, merusak bil ma'asi, dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Bukan hanya itu, wa yasfikud dima'ah, dan orang tersebut kerjaannya adalah mengalirkan, menumpah darah, ya. Ataupun ditafsiri yuriquha, yang mengalirkan darah, bil qatli, dengan adanya pembunuhan, ya. Kama fa'ala banul jani, sebagaimana dilakukan tempo dahulu oleh bangsa keturunan jin, wa kanu fiha, dan mereka ada di sana, di bumi. Falamma afsadu, maka ketika para banul jin itu sedang melakukan perusakan,
di muka bumi, arsalallahu alaihim al-malaikata, Allah mengutus para malaikat kepada mereka. Fataraduhum, kemudian malaikat itu melemparkan mereka atau mengusir mereka ilal jawairi, kepada pulau-pulau terpencil, wal jibali, dan juga gunung-gunung. Jadi sampai di sini sahabat-sahabat, ketika Allah hendak menjadikan khalifah, ya, ibrah yang kita dapat ambil adalah Allah menginformasikan dulu, ya, apa yang ingin Allah ciptakan kepada para malaikat. Jadi arahnya lebih kepada menginformasikan dulu. Makanya kita ambil ibrah ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita informasikan dulu apa yang ingin kita lakukan. Jangan langsung kita main laksanakan atau main buat-buat saja sesuatu konsep yang kita ingin realisasikan. Jadi sampaikan dulu, diskusikan dulu sebelum kita mengeksekusinya. Kemudian malaikat itu mereka tidak terima ataupun protes, mereka hanya tidak tahu. Makanya di sini kata tanyanya adalah qalu ataj'alu, apakah, bukan kenapa, ya, apakah engkau hendak menjadikan seseorang yang kerjaannya merusak, mengalirkan darah, ya, dengan saling bunuh sebagaimana dilakukan oleh bangsa Jin tempo dahulu, dan Allah mengutus para malaikat untuk membuang mereka ke pulau-pulau terpencil dan juga gunung-gunung. Selanjutnya, wa nahnu, sedangkan kami, kata malaikat, nusabbihu, selalu bertasbih, mutalabbisina, yang dimaksud adalah malaikat yang mengenakan, ya, mutalabbis itu yalbasu, mengenakan, bihamdika, dengan memuji engkau, ainaqulu, yang dimaksud adalah kami mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Jadi bertasbihnya berupa ucapan subhanallah wa bihamdi, wa nuqaddisu laka, dan kami selalu mensucikan engkau wahai Allah, nunazzihuka, sama mensucikan engkau, amma la yaliqu bika, dari apa-apa yang hal-hal yang tidak patut bagi engkau wahai Allah. Falamu, adapun lam di sini adalah lam laka di situ, ya, wa nuqaddisu laka di situ, harusnya kan wa nuqaddisuka, itu bisa, ya, di sini ada lamnya. Nah ini lam apa? Kata Imam Suyuti, falamu, adapun lam di situ adalah zaidatul lam, tambahan. Wal jumlatu halun, jumlah hal, ay fanahnu, ya, yang dimaksud perkataan malaikat adalah fanahnu, kami, ahakku, lebih berhak, bil istikhlafi, terhadap pengangkatan khalifah tersebut, kata para malaikat. Kemudian qala, Allah berkata, ini sesungguhnya aku, a'lamu, lebih mengerti, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, terhadap apa-apa yang engkau atau kalian tidak ketahui wahai para malaikat. Minal maslahati, berupa kebaikan, kemaslahatan, fi istikhlafi Adam, di dalam pengangkatan Adam menjadi khalifah, wa anna dzurriyyatahu fihim al-muti'u wal 'asi, dan sesungguhnya anak keturunan Adam, mereka ada yang muti ini artinya ahli taat, wal 'asi, dan juga ada yang gemar bermaksiat. Fayudharu al-'adlu bainahum, dan sungguh nampak jelas, dijelaskan keadilan itu di antara mereka. Artinya apa? Allah itu kenapa tidak mengangkat malaikat menjadi khalifah? Karena tidak ramai, ya, tidak asik gitu. Kenapa tidak asik? Karena malaikat kan hanya ibadah terus, tidak pernah salah mereka. Nah, sedangkan Allah mengangkat Adam itu karena mereka ada yang al-muti, ada juga al-asi, ada yang bertaat dan ada yang berbuat kemaksiatan. Hal ini dimaksudkan adalah keadilan itu terlihat nampak jelas, ya, yang mana ini kehidupan ini, ya, pengangkatan khalifah ini nantinya di muka bumi menjadi ujian bagi anak Adam. Nah, yang mana mereka diberi pilihan, silakan, ada yang baik, ada yang buruk. Kalian pilih yang mana? Kalau pilih yang buruk, maka akan mendapatkan balasan yang buruk.
jika memilih kebaikan maka mendapatkan balasan yang baik. Dan sebuah ketaatan yang banyak itu tidak terhapus oleh sebuah kemaksiatan satu, atau kebaikan yang banyak itu tidak akan terhapus oleh satu keburukan. Jadi intinya memang sudah sangat tepat sekali manusia atau Adam ini menjadi pengganti Allah untuk menyampaikan hukum-hukum Allah, lebih maslahat seperti dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena Adam memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Seperti malaikat tidak memiliki nafsu. Ya, mereka hanya beribadah terus, tidak mungkin melakukan maksiat. Tapi manusia atau Adam itu ada kemungkinan dia menjadi orang yang taat, dan ada kemungkinan juga dia menjadi orang yang maksiat. Sehingga kehidupan di dunia ini nampak ramai, ya, nampak berwarna seperti itu. Selanjutnya faqalu, Imam Suyuti mengilustrasikan ucapan malaikat. Faqalu, para malaikat berkata, la yakhluqa, tidaklah menciptakan Rabbuna Tuhan kami, khalqan, ciptaan atau makhluk, akrama alaihi, yang lebih mulia, alaihi, di atas Adam, minna, daripada kami, atas Adam daripada kami. Wala a'lamu, dan aku lebih ngerti ataupun aku mengetahui, lisabqina, karena aku lebih dahulu, karena kami lebih dahulu, lahu, daripada Adam. Wa ru'yatina, dan kami mengetahui, ma lam yarahu, terhadap apa-apa yang Adam belum ketahui. Selanjutnya fa khalaqallahu ta'ala, lalu kemudian Allah menciptakan Adam min adimil ardi, dari intisari bumi, ay wajhiha, yang dimaksud adalah permukaan bumi, bi an qabada minha qabdan, dengan mengambil segenggam, min jami'i alwaniha, dari keseluruhan jenis-jenis tanah, ya, jenis-jenis tanah, wa ujinat, dan dicampurkan atau diadoni, ya, kalau bahasanya itu diadoni, bil miyahi, dengan air-air, al mukhtalifati, yang berbeda-beda, wa sawwahu, lalu kemudian Allah mencampurkan Adam maksudnya, wa nafakha fihi ar-ruha, dan Allah meniupkan ruh kepada Adam, fasara, dan Adam menjadi hewan hasasan, yang sangat-sangat mengerti, ba'da angkana jamadan, yang mana sesudah sebelumnya Adam ini hanyalah benda keras yang mati tanpa ruh. Nah, jadi intinya sahabat-sahabat, pada ayat ke-30 ini bercerita bahwa Allah menginformasikan kepada para malaikat, Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Karena bumi ini dulunya dihuni oleh bangsa jin yang kerjaannya hanya merusak, kemudian menumpahkan darah, saling bunuh. Dan malaikat hanya bertanya, karena dia tidak mengetahui, bukan tidak menerima. Nah, terlihat dari segi pertanyaannya adalah ataj'alu fiha, bukan kenapa, tapi apakah, seperti itu. Dan Adam diciptakan dari berbagai jenis tanahan, ya, berbagai jenis tanah, dan dicampur dengan air-air yang berbeda-beda, lalu kemudian ditiupkan ruh, jadilah hayawanan hasasan, hewan yang pintar, ya, yang mengerti, seperti itu. Terima kasih, itu saja sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.